Hello everyone. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tentang pasar monopolistik. Perkenalkan, nama saya Alfarida Hilsa Salsabila dari kelas B. Nama saya Nematullah Halimov, kelas B. Nama saya Muhammad Ibrahim, kelas B. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Asumsi pasar monopolistik. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopolistik adalah: yang pertama, terdapat banyak penjual; yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak; yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga; yang keempat, kemasukan ke dalam industri relatif mudah; dan yang terakhir, persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Karakteristik pasar monopolistik mempunyai kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya adalah: yang pertama, banyak produsen di pasar sehingga konsumen bisa memilih produk terbaik untuknya. Yang kedua, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi baru dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk mendorong konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. Keempat dan yang terakhir, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan tersedia dalam pasar monopolistik. Adapun kekurangan pasar monopolistik di sini adalah: yang pertama, produsen tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Selanjutnya yaitu persaingan monopolistik. Bentuk pasar persaingan monopolistik adalah keadaan biaya yang ekstrim. Sebagian besar operasi-operasi eceran berada dalam bentuk pasar ini. Bisnis-bisnis kecil dari seluruh sektor jatuh dalam pasar kategori ini. Memulai suatu bisnis secara relatif adalah mudah, tetapi untuk tetap bertahan dalam bisnis tersebut adalah tidak mudah. Hal ini membutuhkan kemampuan untuk meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut adalah berbeda dan lebih baik daripada yang dimiliki oleh para pesaing. Selanjutnya yaitu keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistik. Ciri-ciri persaingan monopolistik seperti yang diterangkan dalam bagian yang lalu menimbulkan pengaruh yang cukup penting ke atas corak permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah lebih elastis dari yang dihadapi monopoli, tetapi elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna, yaitu kurva permintaan yang sejajar sumbu datar yang merupakan kurva permintaan yang dihadapi suatu perusahaan dalam persaingan sempurna. Keseimbangan jangka pendek. Karena kurva permintaan adalah menurun sedikit demi sedikit sebagai akibatnya kurva MR tidak berhenti dengan kurva permintaan. Keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik adalah sama dengan di dalam monopoli. Bedanya di dalam monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar, sedangkan dalam persaingan monopolistik permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dan keseluruhan permintaan pasar. Keseimbangan jangka panjang. Keuntungan lebih dari normal yang ditunjukkan dalam gambar 1.1 akan menarik perusahaan-perusahaan baru untuk mau ke dalam industri tersebut. Dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Keuntungan yang lebih normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar.
akibatnya perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Gambar 1.1 Keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka pendek. Gambar 1.2 Keseimbangan perusahaan persaingan monopolistis dalam jangka panjang. Penilaian kertas persaingan monopolistik. Di dalam bagian ini analisis yang dibuat hanya meliputi penilaian ke atas efek dari pasar yang bersifat persaingan monopolistis kepada penguasaan sumber-sumber daya, dorongan untuk mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi dan korak distribusi pendapatan. Salah satu kegiatan bentuk yang dilakukan oleh perusahaan monopolistik adalah melakukan promosi penjualan secara iklan. Kebaikan dan keburukan dari kegiatan ini akan dinilai dalam bagian berikut. Untuk menilai sampai di mana efisiensi pasar persaingan monopolistik di dalam mengalokasikan sumber-sumber daya akan dibuat suatu perbandingan dengan efisiensi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Gambar 1.3 Efisiensi penggunaan sumber-sumber daya. Baik ditinjau dari sudut efisiensi produktif, ia tercapai apabila biaya produksi per unit adalah yang paling minimum. Maupun dari sudut efisiensi alokatif, ia dicapai apabila harga sama dengan biaya marginal. Perusahaan dalam persaingan sempurna adalah lebih efisien dari perusahaan dalam persaingan monopolistis. Dan diferensial produksi, barang yang diproduksikan secara efisien sehingga dapat dijual dengan harga murah, ataukah harga yang lebih mahal sedikit tetapi masyarakat dapat menentukan barang yang akan dikonsumsinya dari pilihan jenis barang yang lebih banyak. Ini merupakan persoalan normatif yang jawabannya sangat tergantung kepada value judgment masyarakat tersebut. Sekiranya mereka lebih menyukai harga murah, maka kekurangan pilihan tidak dipandang sebagai sesuatu yang merugikan. Perkembangan teknologi dan inovasi. Persaingan monopolistik akan mendorong perkembangan teknologi dan inovasi. Ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistik memberikan dorongan yang sangat dibatasi untuk melakukan perkembangan termasuk di bidang teknologi. Distribusi pendapatan. Pendapatan distribusi persaingan monopolistik memiliki persamaan sifat dengan persaingan sempurna, yakni dalam distribusi pendapatan adalah seimbang, dikarenakan keuntungan yang didapatkan tidak berlebihan dalam jangka panjang. Selain itu, dalam pasar terdiri dari banyak perusahaan, itu berarti keuntungan normal yang diperoleh akan dibagikan kepada pemilik perusahaan yang banyak jumlahnya. Pada dasarnya persaingan bukan harga, pada hakikatnya mengandung arti usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak konsumen terhadap barang yang diproduksinya. Persaingan bukan harga dapat dibedakan kepada dua jenis: diferensial produksi, iklan, dan berbagai bentuk promosi penjualan. Persaingan monopolistik dan oligopoli. Persaingan bukan harga sangat aktif dilakukan di dalam kedua pasar yang telah
diuraikan terdiri dari pasar monopoli dan pasar persaingan bukan harga tidak begitu dipentingkan. Persaingan bukan harga, diferensial produksi. Dalam persaingan monopolistik, perusahaan akan berusaha barang yang mempunyai sifat yang khusus dan dapat dengan jelas dibedakan dengan produksi perusahaan lain. Promosi penjualan melalui iklan. Perusahaan modern kegiatan mempersiapkan dan membuat iklan adalah suatu kegiatan usaha untuk menawarkan hasil produksinya. Kebaikan dan keburukan pengiklanan. Kebaikan pengiklanan membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menentukan jenis barang yang akan dibelinya. Iklan akan menjalankan kegiatan memperbaiki mutu suatu barang dalam mempromosikan barang melalui iklan. Perusahaan berusaha menunjukkan sifat-sifat istimewa dari produknya. Iklan membantu membiayai perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi surat kabar dan majalah dengan mengiklankan dalam perusahaan ini maka akan membayar perusahaan pengiklan. Iklan menaikkan kesempatan kerja telah ditunjukkan sebelum ini bahwa iklan menaikkan jumlah produksi. Untuk menambah produksi lebih banyak pekerja diperlukan dan dengan demikian pengiklan juga menambah tenaga kerja. Sekian presentasi dari kami. See you next time. Bye.